Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan malam didasarkan dari firman Allah dalam kitab 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah dalam 1 Samuel 10 ayat 1 demikian firman-Nya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman tadi saya kembali menekankan kalimat, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka prinsip Alkitabiah dalam pemilihan pemimpin suatu bangsa adalah Tuhan telah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Kalau kita perhatikan selanjutnya firman Tuhan dalam kitab Samuel yang pertama pasal yang ke-10 ini, di mana tadi ayat pertama menceritakan atau menjelaskan tentang Tuhan telah menentukan raja atas umatnya. Selanjutnya pada ayat 20 hingga ayat 24 diceritakan tentang pemilihan raja. Dan pada masa itu sistem pemilihannya menggunakan cara diundi. Ternyata undi pun jatuh ke tangan Saul. Artinya, sebelum pemilu, Tuhan telah memilih Saul sebagai raja atas orang Israel. Pertanyaannya adalah, apa relevansinya prinsip Alkitabiah ini bagi kita rakyat Indonesia pada masa 1 minggu menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024? Mungkinkah Tuhan memberitahukan kepada kita siapakah yang Ia kehendaki agar kita mencoblos calon presiden, wakil presiden sesuai siapa yang Ia telah tentukan? Jawabnya tentu saja sangat-sangat mungkin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Caranya tentu saja bukan dengan berdebat saling memengaruhi dengan harapan orang lain mengikuti apa yang akan kita coplos. Tentu tidak demikian, saudaraku. Tetapi caranya adalah kita intens hidup bergaul dengan Tuhan Allah dalam doa, bergaul dengan firman-Nya, dan memelihara hati, mulut, dan pikiran kita kudus, tidak bercacat celah. Semoga dengan cara ini maka Ia memberitahukan kepada kita siapa yang Ia kehendaki menjadi presiden, wakil presiden untuk kita coplos. Sebab kepada Nuh Ia memberitahukan akan ada air bah meliputi bumi. Mengapa? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kepada Abraham Tuhan memberitahukan Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Mengapa? Karena Abraham hidup bergaul dengan Tuhan. Kepada Elia Allah memberitahukan siapa yang telah Ia tentukan menjadi raja Israel. Mengapa? Karena Elia hidup bergaul dengan Tuhan. Maka menjelang pemilu 2024 ini, marilah kita hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Semoga dengan hal itu maka kita berharap Ia akan memberitahukan kepada kita siapa yang Ia telah tentukan menjadi presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka itu yang kita coplos.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang kami renungkan malam ini Tuhan, dan kami berdoa bila Tuhan memberitahukan kepada kami kehendak-Mu untuk kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, termasuk dalam mencoplos presiden dan wakil presiden yang akan datang, kami melakukannya sesuai dengan apa yang telah Tuhan tentukan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.